Oke, coba bayangkan ini. Ada sebuah negara yang ibaratnya memegang saklar yang bisa mematikan seluruh ekonomi dunia. Tapi, selama puluhan tahun, mereka sama sekali nggak pernah mau menekan tombol itu. Nah, inilah kisah luar biasa tentang Selat Hormuz. Sebuah cerita tentang kekuatan, tekanan, dan yang paling penting, sebuah konsep kehormatan yang mungkin jarang kita dengar. 20 juta. Coba ingat-ingat angka ini. Kenapa? Karena sebanyak itulah 20 juta barel minyak mengalir lewat Selat Hormuz. Dan ini bukan per minggu atau per bulan ya, tapi setiap hari. Jadi ini bukan sekedar jalur pelayaran biasa, ini benar-benar detak jantungnya ekonomi global. Nah, angka 20 juta barel tadi, itu kalau kita lihat skalanya, itu artinya 1/5 dari seluruh konsumsi minyak dunia. Bayangkan, 1 dari setiap 5 mobil yang kita lihat di jalan, pabrik yang beroperasi, bahkan pesawat yang terbang, semuanya bergantung pada satu jalur sempit ini. Jadi ini lebih dari sekedar rute ya, ini beneran arteri utama peradaban modern kita. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa sih Selat Hormuz ini begitu penting sampai bisa disebut sebagai urat nadi dunia? Jadi, dalam dunia geopolitik, ada istilah untuk tempat-tempat seperti ini. Urat nadi kekuasaan modern. Anggap aja ini bukan cuma sekedar jalur air, tapi pipa raksasa yang mengalirkan darah ke seluruh ekonomi dunia. Dan, ya tentu saja, siapapun yang tangannya ada di keran pipa ini, dialah yang pada dasarnya memegang kendali kan. Nah, ini dia kuncinya. Kenapa Hormuz begitu spesial? Karena ini adalah satu-satunya jalan keluar, satu-satunya gerbang yang nyambungin produsen-produsen energi raksasa di Teluk Persia ke seluruh penjuru dunia. Nggak ada jalan lain, nggak ada alternatif yang sepadan. Posisi geografisnya yang super unik inilah yang memberikan kekuatan strategis yang ya luar biasa. Oke, sampai sini kita paham soal kekuatannya. Sekarang, kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu konflik antara kekuatan yang luar biasa besar di satu sisi dengan tekanan eksternal yang gak ada hentinya di sisi lain. Dan disinilah letak paradoksnya. Coba lihat, di satu sisi, Iran itu memegang kartu truth geopolitik yang dahsyat, kemampuan untuk mengacaukan 1/5 pasokan minyak dunia. Tapi di sisi lain, negara ini udah hidup di bawah sanksi dan tekanan internasional yang berat selama lebih dari 4 dekade loh, sejak tahun 1979. Jadi ini benar-benar kekuatan masif yang berhadapan langsung dengan tekanan yang masif juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketegangan ini diuji oleh waktu? Ini bukan teori ya, ini adalah kenyataan yang udah terjadi puluhan tahun di kawasan Teluk. Kalau kita lihat lini masa ini bukan sekedar daftar tanggal dan kejadian, coba perhatikan polanya. Ini adalah pola tekanan yang konsisten terus-menerus selama lebih dari 40 tahun. Mulai dari Revolusi 79, lanjut ke perang tanker yang brutal itu, sampai sanksi yang datang dan pergi. Bahkan setelah ada harapan dari kesepakatan nuklir. Intinya satu, tekanannya itu nggak pernah benar-benar hilang. Nah, disinilah poin yang paling penting. Bahkan di puncak-puncaknya konflik, saat perang tanker itu lagi panas-panasnya dan ratusan kapal jadi target, Iran tidak pernah menekan tombol kiamat ekonomi global itu. Selat Hormuz nggak pernah ditutup total. Artinya apa? Artinya ada sebuah pilihan sadar yang dibuat, pilihan untuk menahan diri. Terus, kenapa? Kenapa mereka menahan diri padahal bisa saja melakukannya? Nah, jawabannya ternyata bukan soal strategi militer semata, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang sebuah prinsip moral, sebuah pilihan yang berlandaskan martabat. Konsep kuncinya di sini adalah muru'ah. Apa itu muru'ah? Ini adalah sebuah gagasan yang isinya itu ada martabat, kehormatan, dan ini yang paling penting, disiplin moral untuk menahan diri, walaupun punya kekuatan yang luar biasa besar. Jadi ini bukan soal lemah ya, sama sekali bukan. Justru ini tentang kedewasaan dalam memegang sebuah kekuatan. Coba kita pikirkan sejenak. Negara lain di posisi yang sama mungkin udah pakai kekuatan ini sebagai alat pemeras kan? Jadi semacam cambuk harian buat maksa dunia nurut. Tapi, Iran memilih jalan yang sangat berbeda. Kekuatan itu mereka simpan sebagai kemampuan strategis, bukan sebagai ancaman yang diobral setiap hari. Nah, kutipan satir ini, wah, ini tajam sekali sih, karena ini memaksa kita untuk berpikir dan membandingkan. Coba bayangkan, seandainya Selat Hormuz itu ada di tangan negara lain, kira-kira mereka bakal menahan diri seperti ini juga nggak? Menurut argumen ini sih, kemungkinan besar tidak. Dan ini menunjukkan bahwa kekuatan sebesar ini bisa jadi dua hal, alat untuk mendominasi atau justru sebuah ujian kehormatan. Jadi, saat kita mendekati akhir pembahasan ini, mari kita coba tarik pelajaran yang lebih luas dari kisah Muruah di Selat Hormuz.
Kisah Hormuz ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat fundamental tentang kekuasaan. Pertama, martabat sejati sebuah bangsa itu ternyata nggak cuma diukur dari kekuatannya, tapi juga dari kesabarannya. Kedua, menahan diri itu ternyata bisa jadi pesan yang jauh lebih kuat daripada agresi. Dan yang paling nyata, setelah lebih dari 40 tahun ditekan habis-habisan, kartu truf itu tetap disimpan rapi, tidak pernah dimainkan. Dan inilah mungkin rangkuman terbaik dari semua ini. Sebuah gambaran tentang negara yang, menurut narasi ini, menunjukkan bahwa mereka itu kuat, tapi tidak serakah. Punya kemampuan untuk mengguncang seisi dunia, tapi memilih untuk menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia kita yang seringkali memuja dominasi, yang menganggap kekuatan absolut itu segalanya, apa sih sebetulnya arti kekuatan yang sejati? Mungkin jawabannya bukan terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, tapi justru pada kebijaksanaan untuk tidak melakukannya.